Assalamualaikum, selamat sore Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat, sehat selalu, Im. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat. Tentu kita juga masih menunggu Kang Asep dari KPK rilis secara resmi konstruksi hukum tersangkanya, detailnya seperti apa. Tapi tak bermaksud mendahului Kang Asep. Kalau Anda lihat untuk kasus seperti ini, kasus pengadaan lahan, ini celah korupsinya biasanya di mana Kang Asep? Ya, jadi harus dilihat di tiga hal. Pertama adalah, ya ini kan proyek, ya pasti tahu dia ada programnya. Siapa yang punya program, siapa penanggung jawab, siapa pengguna. Satu itu, dilihat dari anggaran. Kedua, peruntukan lokasi. Apakah lokasi itu peruntukannya untuk perumahan atau kegiatan lain? Jadi lihat di undang-undang tata ruang. Ketiga, peralihan hak, ya tanah tadi misalkan peruntukan untuk ABCD, apakah ketika terjadi peralihan hak tadi terjadi markup? Nah ini nampak kan? Ketika kita bicara di Pondok Rangon ada 4,1 hektar, jual belinya 5,1 juta per meter, ada apa? Di situ apalagi ada broker. Jadi kalau ada tiga hal, jadi pengguna anggaran, penanggung jawab anggaran, kemudian peruntukan, bahkan pembelian ada kejanggalan, apalagi sekarang KPK telah masuk penyidikan. Di KPK itu penyidikan satu. Kalau telah tahap penyidikan, artinya telah ada tindak pidana. Ya, cuman sekarang lagi mencari siapa tersangkanya. Tapi nampaknya tersangkanya sudah mulai ketahuan, baik personal maupun korporasi. Ya, sprindiknya sudah tersebar di mana-mana, namun belum dijelaskan juga. Jadi kalau misalkan dari tiga tadi, anggaran, lokasi, dan juga peralihan hak, itu yang paling memungkinkan, yang biasa marak terjadi di Indonesia, di bagian mana Kang Asep? Mudah, yang pertama adalah tadi peralihan hak. Ya, nah, peralihan hak tadi kan biasanya terjadi, maaf, ya permainan bagaimana seolah ada penjual dan pembeli. Nah, disitulah yang harusnya 100 jadi 300, bahkan atau harusnya cuma 4 jadi 5. Nah itu namanya ada kickback, ada keuntungan, sehingga negara dirugikan. Karena negara harus belinya 100 jadi beli 300, tentulah korupsi, pasal 2 atau pasal 3. Ini akan berkaitan tadi dengan peruntukan. Kan kalau di Jakarta cari tanah kan susah. Kalau tanah itu apalagi itu tanah-tanah dalam tanda petik misalkan ternyata itu tanah negara atau tanah yang tidak harusnya dibeli, tapi dibeli, pasti ada udang di balik bata. Oh, ada banyak kemungkinan penggelembungan dana, kemudian juga peralihan haknya tadi ya, lokasi peruntukannya ini bagaimana. Artinya Kang Asep, ini harus ada pengawasan yang ekstra dong kalau misalkan memang sangat rentan proyek-proyek seperti ini disalahgunakan penggunaan anggarannya. Ya, tepat sekali. Tidak hanya pengawasan, sebenarnya. Kan program ini kan disetujui oleh eksekutif, legislatif, ada program kan. Ada proyek begini ABCD ini. Pasti udah tahu dong anggarannya untuk apa. Jadi ketika ada penyimpangan, ya atasannya tidak tahu, itu hal yang tidak mungkin. Ini program siapa? Jadi kalau kelak nanti yang kena, ya entah itu pihak swasta, ya entah itu broker dan tanda petik atau direktur PT SCA dan sebagainya, ya juga ada orang-orang lain juga, sekarang pihak-pihak subjek hukum yang harus disasar. Karena nggak mungkin permainan ini tadi kalau saya pendengaran Wagub ya, ini bukan soalnya teknis, tapi ada penanggung jawab, ada pengguna, ya ada anggaran yang digunakan. Kalau nggak tahu nggak bisa. Ini program yang nasional juga tahu, walaupun ini proyeknya provinsi. Iya. Jadi kan memang tadi disampaikan, Anda juga menyimak Wagub tidak tahu soal teknis. Sebetulnya harus sampai sejauh mana sih eksekutif mengetahui bagaimana pelaksanaan proyek agar terhindar dari penyalahgunaan anggaran ini, Kang Asep? Kan pengajuan anggaran itu dari Musbengnas, dari bawah ke atas. Kemudian kan sampai ada DIP turun dari presiden. Anggaran itu sudah tersusun, baik oleh pemberi eksekutif maupun oleh legislatif. Jadi jelas penggunaan anggaran untuk apa. Nah kalau ini tidak tahu, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu jawabannya, kan aneh. Yang harusnya tahu itu penggunaan anggaran untuk apa, penanggung jawab anggaran siapa, penggunaan apa, komitmen terhadap anggaran siapa, ternyata tidak tahu, ternyata di bawah terjadi tadi nilai. Ya. Ingat loh, ini tidak-tidaknya 4,1 hektar, walaupun tidak ada kaitannya dua, kan ada sebenarnya ada tiga versi lah kurang lebih. Tapi yang rame ini kan yang di Pondok Rangon kan, ya yang di Pondok Rangon ini kan jadi masalah kan. Tapi setidaknya harus harus telusuri, tidak hanya sebatas sekarang yang dipanggil orang-orang itu tidak-tidaknya yang dicuri data-data petik ya, yang sudah digarap oleh KPK 3 orang atau 1 korporasi. Kang Asep, kan jadi eksekutif di sini maksudnya gubernur, wagub dan juga jajarannya, atau emang ini tugasnya gubernur dan juga wakil gubernur yang harus mengawasi soal penggunaan anggaran ini, Kang Asep? Ya pertanyaan sederhana. Proyek DP 0% itu siapa? Namanya juga DP, down payment kan, pembayaran 0%, jangan sampai DPO ya.
Sekarang kan siapa yang punya itu? DPO-nya ya siapa? Orang kan, bukan dewan. Nah ketika yang punya program ini tidak tanggung jawab, KPK harus membuka terang-terangnya. Menteri aja bisa, masa yang lain enggak? Ya karena ini disoroti juga tidak terbuka katanya pelaksanaan proyek ini, kemudian juga pengawasannya tadi Wakil Gubernur tidak tahu soal pengawasannya. Bahkan pengawasan yang kuat saja masih ada celah untuk korupsi, apalagi ini yang tidak tahu teknis, tidak diawasi teknisnya Kang Asep ya. Ini akan lebih membuka celahnya. Ini, betul. Justru yang menarik ini, sekarang kan proyek daerah suka ada kerjasama minimal dengan Kejaksaan Agung, Jamdatun. Jadi ketika ada proyek-proyek Kejaksaan Agung, dia menurunkan tim Jamdatunnya, bekerja sama, sebenarnya diawasi oleh Kejaksaan Agung. Nah kalau ini tidak ada pengawasan, setidaknya kejaksaan, yang entah Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung, kan aneh. Apalagi anggaran nilainya gede. Dan ini programnya kan program, ya orang tahu ini program menarik kan, perumahan DP 0% di DKI yang kata orang-orang pengamat perkotaan, misalkan Kang Yayat Nirwono suka mengatakan, ya jadi pertanyaan kan kalau di Jakarta ada proyek perumahan DP 0%, ternyata nilainya besar, hektarnya besar, ada broker, ada markup, tidak dalam pengawasan kan aneh. Iya betul. Apalagi udah sampai KPK, KPK udah penyidikan, kalau penyidikan ada sesuatu yang harus dibuka dong. Informasinya penyertaan modal sudah masuk 3,3 triliun ini Kang Asep informasinya, tapi saat ini tengah dalam penyidikan KPK. Lalu bagaimana ke depannya Kang Asep? Ini kan masih tersangkut kasus hukum. Bagaimana proyek ke depannya untuk rumah DP 0 rupiah ini? Apakah harus berlanjut atau harus ada audit terlebih dahulu untuk memastikan betul-betul clear? Ada kemungkinan pertama bisa mangkrak. Kita pernah kejadian proyek-proyek besar mangkrak kan. Satu itu karena terjadi korupsi sehingga tidak dilanjutkan. Atau kedua, misalkan alternatif kedua salah satunya ya proyek tetap jalan, tapi orang-orang yang tadi terlibat korupsi terjadi negara dirugikan itu harus diproses. Artinya kalau negara dirugikan harus diproses. Atau tadi menjadi pertanyaan terakhir, ya apakah proyek ini bisa jalan atau tidak? Persoalannya ketika DP 0%, tanah-tanahnya lokasinya bermasalah, jangan-jangan ini ada sesuatu ya. Saya pikir kita tunggu KPK. Saya pikir KPK harus cepat membuka aib ini karena kan pertanggungjawabannya yang punya pengguna anggaran kan sebentar lagi tahun ini kan 22 tahun depan 2022. Ya. Baik, jadi intinya kalau misalkan ini masih berlanjut atau tidak, gubernur dan wakil gubernur harus tahu soal teknis, soal bagaimana penggunaan anggaran di sini ya, Kang Asep. Ya, ini kan proyek gubernur, bukan proyek siapa-siapa, bukan proyek Asep, proyek Baim. Baik, kita tunggu tentu ini bagaimana kejelasan kasus ini dan bagaimana juga pertanggungjawaban dari pemerintah provinsi yang meluncurkan program ini. Terima kasih. KPK harus berani dan jujur loh, KPK harus berani, jujur, transparansi. Nah itu juga kita akan tunggu bagaimana pengumuman resmi dari KPK. Terima kasih Kang Asep, Asep Ewan Iriawan, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti telah memberikan pandangannya pada kami di Kompas.